Saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi bersama saya dengan Don Meki dari kota Roma ini. Nah, kemarin kami sudah bikin satu podcast tentang Monsinyur yang baru di Keuskupan Jayapura, Monsinyur Januarius Theophilus Matupayo, dan kita semua telah menyaksikan pentabisan Bapak Uskup menjadi Uskup Keuskupan Jayapura. Nah, hari ini saya dengan Don Meki juga bersama kameramen kami, Don Ino, bikin lagi sebuah video nih. Nah, kira-kira video ini tentang ungkapan terima kasih, kesan, pesan tentang Bapak Uskup kita yang lama, Emeritus, Monsinyur Leo Labalajar, OFM. Nah, narasumber kita masih sama pada kali ini, yaitu Bapak kita nih, Don Meki, Imam Keuskupan Jayapura, calon filsuf masa depan di Papua ini. Nah, oke, Don Meki, kita sudah bicara kemarin tentang Bapak Uskup, Bapak Uspian, dan kita semua tahu bahwa sudah ditabiskan. Nah, kira-kira apa kesan tentang perayaan kemarin, pentabisan Bapak Uskup yang baru ini? Ya, baik. Terima kasih Pastor Soter. Kalau kesan saya setelah menyaksikan perayaan tabisan Uskup baru Keuskupan Jayapura, Monsinyur Yanyo, itu kelihatan euforianya luar biasa, karena seperti kali lalu dalam podcast yang lama kami sudah singgung sedikit bagaimana menjadi satu tonggak sejarah bagi gereja di tanah Papua, gereja Katolik khususnya. Dia menjadi uskup pertama untuk orang asli Papua atau imam asli Papua. Meskipun dihitung dari segi pulau di negara tetangga PNG itu banyak 19 keuskupan itu banyak uskup asli PNG, tetapi dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ya itu menjadi uskup pertama, dan itu ditunjukkan dengan semangat keterlibatan sumbangan dari umat, tidak hanya umat Keuskupan Jayapura tapi hampir seluruh umat di 4 keuskupan yang lain, dan juga mungkin dari umat keuskupan lain di Indonesia. Nah, itu sudah tunjukkan bahwa sudah disambut dengan luar biasa. Semoga antusiasme kemudian semangat itu tetap dihidupi dalam kehidupan menggereja selanjutnya, seperti yang diharapkan dan juga ditegaskan oleh Uskup baru Monsinyur Yanyo, sehingga euforia itu tidak hanya berhenti di situ dalam atau saat perayaan pentabisan, tetapi juga tetap dihidupi dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat untuk selanjutnya. Dan saya pikir dalam tabisan itu, dalam sambutan, Uskup Emeritus Monsinyur Leo Labalajar juga sudah tegaskan, dan dia juga menyatakan turut berbangga, bersukacita karena uskup yang baru muncul dari kalangan imam asli Papua, dan beliau ceritakan sedikit bagaimana sambutan itu tidak hanya manusia, orang Papua, tetapi juga alam itu mendukung, dan dia katakan dari gunung-gunung, dari lembah, pokoknya di mana saja itu semua kesan atau seakan-akan mengiyakan, mengaminkan kehadiran uskup yang baru ini. Jadi itu menunjukkan Bapak Uskup juga tidak hanya meninggalkan keuskupan dengan satu beban, tapi dia menyelesaikan dengan baik dan mempersiapkan, dan pada akhirnya terpilih uskup asli Papua dan ikut memberikan sumbangsi dalam gereja Katolik di tanah Papua. Saya pikir itu kesan saya tabisan kemarin dan juga penegasan dari
Uskup Emeritus Monsinyur Leo Belajar. Oke, baik Don Meki. Jadi semua umat di tanah Papua berbahagia, tapi ternyata bukan hanya umat saja, alam juga ikut bersuka cita. Toh? Nah, tapi tidak hanya orang di Indonesia, kami di Roma ini juga berbahagia nih. Kami bikin makan malam spesial kemarin, tanggal 2 itu, untuk merayakan perayaan ini. Donatur utamanya Don kita nih, Don Meki nih. Kami bikin makanan spesial. Nah, oke, Don Meki. Jadi sekali lagi kami mau mengucapkan profisia atas tabisan Bapak Uskup kita yang baru, Bapak Uskup Januarius Theophilus Matupai Yo. Nah, sekarang kita masuk ke bincang-bincang kita tentang Bapak Uskup Emeritus nih, Monsinyur kita Leo Belajar OFM. Nah, Don Meki, nah ini kan bapak kamu ini. Jadi ada bapak yang baru sekarang, tapi masih ada bapak yang lama juga, Bapak Leo. Nah, kita tanya saja sedikit pengenalan, kenal pribadi Monsinyur ini seperti apa, lalu kemudian ada kesan-kesan yang berkesan di hati Don Meki sampai sekarang, kira-kira apa? Baik, jadi kalau bicara kesan tentang Uskup Emeritus Monsinyur Leo, ini saya pikir setiap orang itu punya kesan tersendiri, masing-masing punya sudut pandang, dan itu sudut pandang itu juga lahir dari pengalaman dan kadang-kadang dituntun atau diarahkan oleh kepentingan, dan kepentingan itu bisa membuat orang menaruh harapan terhadap orang tertentu sesuai dengan yang dia punya mau. Jadi meskipun selama Bapak Uskup Leo melayani menjadi gembala di Keuskupan Jayapura sejak tahun 1993, ditunjuk sebagai uskup auxiliar dan kemudian ditabiskan sebagai uskup definitif 1997. Ya, bisa dikatakan sudah 30 tahun beliau menjadi uskup Keuskupan Jayapura. Dan dalam podcast kali lalu juga sempat singgung bahwa gereja di tanah Papua, gereja Katolik khususnya menjadi satu kekhususan tersendiri daripada gereja Katolik di pulau lain atau tempat lain. Itu karena situasi sosial politik yang kita semua tahu itu, sehingga itu juga turut mewarnai bagaimana penilaian umat atau mungkin merasakan pelayanan Bapak Uskup Leo selama menjadi gembala di Keuskupan Jayapura itu diwarnai juga dengan harapan-harapan itu, sehingga itu punya kekasan atau keunikan di situ. Sehingga kalau saya sendiri melihat, mengalami itu, dan saya pikir ini mungkin pengalaman para imam pada umumnya, Uskup Leo orangnya kerja cukup dalam birokrasi itu cukup kuat. Jadi kerjanya sistematis, sehingga secara administrasi di Keuskupan Jayapura itu mungkin bisa dikatakan berjalan dengan baik, dan itu sangat kuat di situ. Sehingga di situ kadang-kadang muncul satu bisa dikatakan kekurangannya itu aspek pastoral mungkin melebur dengan umat macam itu tuh banyak suara yang muncul di situ kekurangannya. Tetapi bahwa dari kegembalaan itu yang saya alami secara personal ini memang setelah jadi imam, itu baru saya betul-betul mengalami dan melihat lebih dekat sosok Bapak Uskup Leo ini,
Karena sebelumnya masih jadi frater itu ya seperti pengalaman dengan Monsignor Ian Yo uskup baru itu masih ada jarak ya, jarak sehingga saya paling-paling hanya dengar dari mungkin cerita-cerita terlepas tentang beliau. Tetapi kemudian setelah menjadi imam tahun 2019, tapi sebelum itu mungkin 2 tahun atau 1 tahun sebelumnya, setelah selesai studi pasca sarjana, itu juga semakin karena berapa kali bertemu dengan beliau dan arahkan tugas di mana, itu semakin mengenal beliau. Dan terutama sebelum ke Roma ini juga ada persiapan kursus bahasa Italia dengan beliau. Di situ bisa cerita lepas dan sosoknya itu sungguh-sungguh menyenangkan dan bapak yang baik. Itu kalau kita lihat dari dekat, alami dari dekat, itu sangat nampak. Dan terutama bagaimana dia mengorganisir keuskupan secara umum, tapi terutama para rekan-rekan atau pembantu beliau sebagai uskup. Itu jelas membaginya harus buat apa, tanggung jawab apa, dan dia memberi kepercayaan. Itu sudah dia anggap di mana imam dia tugaskan, disitulah representasi dari kehadiran beliau. Jadi beliau sungguh-sungguh percaya pada imamnya, sehingga apapun yang diputuskan oleh imam di lapangan dan tampak di seminari. Jadi kalau pastor pembina memutuskan untuk memberhentikan para calon imam, para seminaris dari Keuskupan Jayapura, ya itu suara uskup. Jadi tidak ada komplain atau main di belakang. Mereka uskup bertemu nanti bicara lain, mungkin ada pengalaman dari keuskupan lain atau kebijakan uskup lain. Ini perbedaan dengan beliau, karena beliau kehadiran dia itu dalam diri para pastor yang dia tugaskan. Sehingga di situ terjadi satu konsisten dalam karya itu. Jadi kepercayaan yang luar biasa, dan itu juga memberikan satu kekuatan kepada para pelayan, para pastor untuk betul-betul berkarya secara total dan punya kepercayaan diri dalam mengemban tugas yang beliau berikan. Dan itu sebagai bentuk dukungan beliau. Jadi saya pikir dan saya secara pribadi alami itu ketika beliau mengutus kami. Sebenarnya saya dengan Don Huber Magai, beliau waktu itu ditugaskan untuk studi kitab hukum gereja, dan saya filsafat. Dan di situ beliau sampaikan apa yang menjadi latar belakang dia mengutus kami untuk studi. Jadi 2 hal yang beliau tekankan itu adalah dia menghargai minat pribadi orang, dan yang kedua tentu kebutuhan dari keuskupan. Jadi 2 hal ini harus dikolaborasi, tidak bisa hanya memperhatikan kebutuhan keuskupan lalu minat dari orang itu diabaikan, tapi keduanya diperhatikan. Dan itu yang beliau sampaikan ke kami. Dan akhirnya ketika saya diutus ke sini untuk melanjutkan studi ini, saya juga menjalani dengan senang, karena ini juga menjadi minat juga. Dan itu saya pikir itu penting. Dan itu satu contoh yang beliau tunjukkan bagaimana dia menghormati, menghargai para imamnya, tapi sekaligus memberi kebebasan untuk itu, supaya reksa pastoral sebagai rekan kerja itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin untuk bagian ini saya pikir cukup di sini dulu. Oke, baik. Jadi Don Meke sudah memberikan sedikit cerita kesannya tentang Bapak Uskup kita, Bapak Uskup Emeritus. Bapak Uskup ini seorang yang mau katakannya sistematis kerjanya, mengorganisasi semua supaya berjalan dengan baik. Lalu dia juga tampil sebagai figur seorang bapak yang baik,
Lebih khusus tadi kita dengarkan memberikan kepercayaan kepada para imam atau siapa yang diberikan tanggung jawab. Di sana dia mempercayai penuh orang itu dalam bekerja. Lalu bagian terakhir tadi kita dengarkan dari cerita Don Meki sendiri tentang bagaimana dia kemudian diutus untuk sekolah di Roma ini. Bapak Uskup melihat kebutuhan gereja tentunya, tapi juga memperhatikan minat orang. Jadi kebebasan pribadi orang itu dihargai oleh Bapak Uskup. Nah, sekarang mau tanya lagi Don Meki ini. Bapak Uskup sudah selesai berkarya, dan kira-kira ketika melihat pribadi Bapak Uskup seperti yang tadi Don Meki sudah ceritakan, kira-kira apa teladan dari Bapak Uskup yang Don Meki sendiri melihat bahwa hal seperti ini juga harus ada dalam diri saya dan juga mungkin ada dalam diri imam lain atau para gembala ketika melayani umat. Apakah ada hal itu yang Don Meki lihat? Baik, figur dari Bapak Uskup Leo itu yang saya lihat itu ya soal kesetiaan dan konsisten sebagai seorang gembala. Jadi itu sangat tampak dengan selama beliau melayani di Keuskupan Jayapura ini yang saya lihat. Jadi seperti yang tadi latar belakang gereja Keuskupan Jayapura dan Papua pada umumnya menyangkut tuntutan-tuntutan dan juga harapan-harapan umat yang tadi saya singgung itu kaitan dengan kepribadian beliau sendiri. Jadi dengan harapan berbeda dan tuntutan situasi sosial, politik, ekonomi, kan kita sendiri atau kita semua tahu bahwa pada umumnya hari ini lagi bergejolak dan ini banyak tuntutan, banyak harapan yang mungkin kelompok yang mau supaya Bapak Uskup beliau bicara vokal itu ya memang punya harapan lebih macam itu. Jadi bagi mereka keberpihakan seorang uskup itu terletak dari suara dia vokal, mungkin protes ya di media secara terbuka macam itu menjadi harapan yang menguat. Sehingga selama ini mungkin tindakan yang diambil oleh Bapak Uskup Leo itu dianggap tidak dibuat macam itu. Sementara beliau sendiri punya metode dan itu beberapa kesempatan dia tegaskan untuk tujuan yang sama, bicara tentang situasi terutama pelanggaran HAM di Papua itu secara vokal di media itu bukan cara saya. Itu penegasan beliau dari awal itu jelas. Dia sampaikan, dia punya cara sendiri untuk menyampaikan dalam ruang-ruang tertentu yang menurut beliau itu lebih efektif. Suaranya bisa sampai untuk menyuarakan harapan yang sama daripada bicara vokal di media macam itu. Karena dalam pengalaman juga salah kutip, salah terjemahkan, lalu kemudian itu bisa menjadi hambatan untuk suara-suara selanjutnya. Dan itu bukti dari itu dua buku yang saya pikir itu menjadi rangkuman untuk suara-suara beliau selama melayani di tanah Papua, terutama Keuskupan Jayapura. Buku yang pertama kan judulnya Membangun Papua Tanah Damai. Itu diedit oleh Tukan ya, Steve ya. Kemudian yang terakhir ini Suara Gembala Keuskupan Jayapura. Itu mungkin suara-suara gembala yang biasa disampaikan dalam masa Prapaskah, kemudian Advent itu tapi isinya diwarnai oleh ya tentu gereja tidak terlepas dari situasi itu yang
sehingga itu semua dirangkul situ. Tetapi dari itu yang saya mau katakan adalah tuntutan-tuntutan macam itu tidak mempengaruhi beliau untuk tetap bersikap atau melayani dengan karakternya, cirinya, pribadinya, sehingga dia tetap konsisten sebagai seorang uskup gembala untuk semua orang. Jadi dia menyuarakan tetapi tanpa harus berkonflik atau mengancam pihak lain, tapi tetap suaranya tetap disampaikan. Jadi itu pribadi dia yang konsisten, dan yang sangat nampak juga itu bagi saya itu adalah kesederhanaan. Jadi dia sungguh-sungguh menghayati sebagai seorang Fransiskan sesuai dengan spiritualitas ordonya. Dia sebagai seorang Fransiskan, tapi dipilih menjadi uskup sehingga menjadi uskup diosesan. Tetapi bahwa semangat itu tetap dia hayati meskipun dalam kapasitas sebagai seorang uskup, dan itu tampak dalam kesederhanaan, sehingga banyak kali beliau kadang-kadang tidak suka kalau acara-acara itu euforia atau hura-hura terlalu banyak. Itu dia agak tidak suka. Dia mau yang efektif dengan sederhana tapi efektif istilahnya. Itu yang sehingga dalam liturgi juga kita kadang-kadang umat yang mungkin sederhana juga bisa tersinggung bahwa yang banyak embel-embel atau banyak tambahan itu beliau secara spontan beberapa kali itu kan di-cut, dan itu ada cerita-cerita unik. Tetapi itu mau menunjukkan beliau sebagai seorang uskup mengajarkan hal yang prinsipil juga dalam gereja. Jadi gereja meskipun masuk dalam budaya tertentu dan harus inkulturasi, tapi inkulturasi itu selalu diwarnai dengan semangat Injil. Nah, Injil itu dia harus dialog, sehingga dialog itu menghasilkan sesuatu yang baik, benar, dan juga bermanfaat untuk umat, sehingga sesuatu yang tambahan-tambahan tapi bisa bikin menghilangkan makna liturgi itu. Apalagi beliau dalam KW itu kan dia waktu itu sebagai ketua komisi liturgi ya, dan dia menyusun buku TP KW itu. Jadi dia tahu betul mana yang utama dan mana yang tambahan, sehingga kita bisa maklumi bagian itu dia menjaga. Tapi itu juga didukung oleh spiritualitas dia, mau menunjukkan kesederhanaan itu. Itu yang saya lihat sangat tampak, dan saya pikir bagian itu penting untuk saya secara pribadi sebagai imam, dan juga mungkin teman-teman imam yang lain untuk belajar juga untuk sederhana macam itu, supaya dalam pelayanan kita lepas bebas. Kalau kita tidak bisa bedakan macam itu secara sadar atau terutama tidak sadar, itu bisa digiring kepada hal-hal yang sebenarnya bukan prinsip panggilan kita sebagai imam. Dan saya belajar banyak hal dari situ, untuk itu menjadi dasar supaya ke depan bisa lepas bebas dalam menghidupi imamat saya dalam tugas dan karya. Nah, itu yang saya belajar dari beliau, luar biasa. Oke, baik. Don Miki, terima kasih. Tadi Don Miki katakan Bapak Uskup ini dikenal, misalnya kalau kita pakai kata misalnya orang yang konsisten dalam hidup, penuh kesetiaan. Misalnya dalam menghadapi persoalan mungkin kita pakai kata-kata yang biasa orang katakan tuh ada banyak jalan menuju ke Roma. Jadi mungkin kadangkala caranya berbeda dengan kebanyakan orang, kalau mungkin salah pemahaman, tapi sebenarnya pada prinsipnya beliau tetap konsisten, tetap setia untuk demi kebaikan umat. Lalu nilai terakhir yang tadi Don Miki tekankan soal kesederhanaan. Jadi Uskup dalam hidupnya memperlihatkan ini.
nilai dan sikap itu, kesederhanaan dalam hidupnya. Nah, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir Don Meki. Jadi tanggal 6 ini kan 6 Februari Bapak Uskup baru akan masuk ke kediaman Bapak Uskup, dan dengan sendirinya juga Bapak Uskup Emeritus lama akan pindah ke biara APO sepertinya. Nah, mungkin ada kata-kata terakhir atau dalam momen ini yang Don Meki mau ungkapkan pada kesempatan ini. Nah. Ya baik, di momen terakhir beliau akan meninggalkan Wisma Uskup ya, Wisma Uskup di lingkungan Keuskupan tanggal 6 hari Senin besok ya, dari waktu Roma. Jadi mungkin di Papua sudah duluan, tapi kami bagian sini terlambat. Jadi untuk itu pasti ketika saya pulang ke Papua kan sudah tentu bertemu dengan beliau untuk sapa dengan beliau. Tetapi dalam kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa terima kasih untuk seluruh pelayanan beliau atas kegembalaan di keuskupan kita. Jadi keuskupan itu sebenarnya Imam Project itu dalam spiritualitas itu ya bisa dikatakan orang terdekat di uskup, tapi keuskupan itu untuk semua tarekat ya, semua religius, biarawati. Tanpa itu keuskupan juga tidak bisa hidup sendiri. Tapi saya sebagai imam diosesan yang terikat dengan uskup diosesan sangat bersyukur bahwa beliau sudah menjalankan tugas kegembalaan melayani selama 30 tahun dengan baik, dan juga dari segi fisik sehat-sehat, rohani apalagi, sehingga ini mungkin dari segi fisik juga beliau masih kuat, jadi mungkin bisa melakukan masa pensiunnya, bisa melakukan banyak hal karya yang mungkin beliau rencanakan. Semoga Tuhan yang memilih beliau mengutus melayani di Keuskupan Jayapura ini juga yang mengutus memelihara, menuntun beliau untuk masa pensiun supaya bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi umat juga. Sehingga untuk saya beliau pasti mungkin rumahnya sudah di biara APO ya. Iya. Iya, jadi mungkin tidak jauh juga, dekat-dekat. Jadi beliau tidak akan meninggalkan kita di Papua, tetapi tetap bersama kita masa pensiunnya. Ini juga saya pikir keputusan yang luar biasa untuk kita, bahwa mungkin ada uskup lain yang ketika pensiun memilih tempat yang jauh atau mungkin di kampung halaman. Beliau ini kan kampungnya Lembata ya. Bapak Uskup orang Lembata, tapi beliau memilih untuk tetap di Jayapura, jadi tinggal di rumah Fransiskan di Jayapura, sehingga itu juga mempermudah untuk, misalnya kalau saya pulang juga itu mempermudah untuk bertemu dengan beliau, untuk mengucapkan salam dengan beliau, sehingga artinya kita masih punya banyak waktu lah untuk bertemu dengan beliau. Baik itu. Oke, baik Don Meki. Jadi Don Meki mengungkapkan terima kasihnya kepada Bapak Uskup Emeritus, sekaligus juga ada semacam harapan bahwa Bapak Uskup akan tetap produktif dalam karya, dalam pelayanan, mengisi waktu-waktu hidupnya ke depan. Oke, akhir kata kami mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup Emeritus Monsinyur Leo Labalajar yang sudah melayani umat dengan baik sampai akhir,
sampai ada penggantinya yang baru, yang kemarin kita semua sudah saksikan tanggal 2 Februari Monsinyur Januarius Theophilus Matepayong ditabiskan untuk menggantikannya menjadi uskup Keuskupan Jayapura. Kita berdoa semoga uskup emeritus diberi kesehatan supaya dalam menjalani masa-masa hidupnya ke depan, dan juga kita berdoa semoga Tuhan memberkati Bapak Uskup kita yang baru dalam mengemban kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Saya kira begitu dulu. Kalau ada podcast yang baru kami akan muncul lagi. Jangan bosan. Jangan bosan. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton sampai akhir. Juga terima kasih khusus untuk Don Ino, kameramen kami yang tidak ada alat jadi agak capek juga ya. Oke, sekian Kasih dulu. lihat tuh kamera ke Terima situ kasih. supaya lihat kau punya muka itu. Tuhan berkati semua. Hey.